Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Wulandari dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Lampung. Tujuan saya mengumpulkan ibu-ibu di sini adalah karena saya ingin melakukan penyuluhan terkait lingkungan radiasi dan pencemarannya. Tahu nggak sih apa itu radiasi? Jadi radiasi itu dapat dideskripsikan sebagai setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Nah, contohnya seperti lilin. Ketika kita menyalakan lilin, nah ini disebut sebagai sumber radiasinya. Nah, ini ketika kita dekatkan tangan kita ke lilin ini, pasti lama-lama kan tangan kita akan ikut panas nih. Nah, jadi ini disebut dengan proses radiasi, yaitu perpindahan energi dari suatu benda ke benda lain gitu. Semakin jauh jarak tangan kita, otomatis kan panasnya makin lama makin hilang ya. Nah, itu karena benda jadi sumber radiasinya itu semakin jauh gitu. Terus yang kedua tentang pencemaran radiasi. Pencemaran radioaktivitas di lingkungan, baik yang melalui udara maupun air, tentu saja dapat mencemari manusia juga. Sebelum mengetahui akibat dari pencemaran radiasi ini, kita harus tahu dulu apa sih penyebabnya. Jadi yang pertama ada penambangan atau pengelolaan kimia bahan nuklir. Yang kedua ada proses pengayakan dan fabrikasi bahan bakar nuklir. Yang ketiga ada operasi reaktor nuklir. Yang keempat ada reprocessing bahan bakar. Yang kelima ada pengelolaan limbah radioaktif. Yang keenam ada proses pembuatan radionuklida dan lain sebagainya. Dan benda-benda sehari-hari yang memancarkan radiasi berbahaya. Ini yang biasanya digunakan ya. Jadi yang pertama ada sinar X. Sinar X itu biasanya digunakan untuk memeriksa kesehatan, tapi ini berbahaya untuk ibu hamil seperti ketika kita terapi, nah itu seperti itu. Nah, yang kedua ada HP. Nah, ini HP tentu saja semuanya punya kan di sini. Ibu punya kan? Punya ya. Nah, radiasi ini berbahaya pada mata, otak, hati, dan kulit anak. Jadi hati-hati bagi ibu-ibu yang sering memberikan anaknya HP, jangan terlalu berlebihan karena di HP itu ada radiasi sinar biru. Di situ dapat menyebabkan gangguan mata, otak, hati, dan kulit anak. Begitu. Dan yang ketiga ada alat keamanan atau ronsen. Ini juga berbahaya. Tapi kalau tidak berlebihan tidak apa-apa. Kalau hanya sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau digunakan secara terus-menerus itu akan menyebabkan sel-sel saraf itu mati. Gimana sih caranya agar terhindar dari hal-hal seperti itu? Nah, yang pertama untuk pengelolaan limbah pabrik radioaktif itu sebelum dibuang, jadi jangan langsung dibuang ke laut ataupun langsung dibuang sembarangan, itu dapat menyebabkan pencemaran. Nah, itu caranya dilakukan pengecaran atau di perfase. Dan yang kedua ada penundaan dan peluruhan. Yang ketiga ada pemapatan. Keempat ada pewadahan. Dan yang kelima ada pembuangan limbah radioaktif. Nah, setelah mendengar bahaya-bahaya dari radiasi ini, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu di sini. Semuanya kan punya HP. Anak-anaknya dikasih HP nggak ya? Oh ya, tentu Kasih. kalau nggak dikasih nangis. Biasanya dalam sehari itu berapa jam anak-anak main HP? Nggak ukuran. Jam-jam. Perkiraan berapa jam? 10 jam ya, Mbak. 4-5 jaman. Berapa jam, Bu? 20 Sehari. Nah, itu jangan dibiasakan ya, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil. Itu kan anak itu punya kebiasaan meniru. Maksudnya takutnya itu akan mengganggu perkembangan anak juga. Jadi jangan terlalu sering main HP karena nanti sel saraf retina itu bisa rusak, bisa menyebabkan minus gitu. Apalagi di usia dini terutama ya. Jadi gimana sih cara biar nggak kecanduan HP ya, dengan dialihkan gitu perhatiannya, jangan di HP terus. Terus kalau emang udah terlanjur mungkin matanya sakit atau panas, itu bisa juga dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan dengan vitamin A. Paham ibu-ibu? Baiklah. Boleh mainan HP. mau main HP terus. Nah, itu juga ibunya jangan kayak gitu ya. Jadi ibu itu harus mengajarkan, mencontohkan sesuatu yang baik ke anaknya. Kalau ibunya aja HP terus, gimana anaknya enggak gitu.
diterapkan juga di tetangga-tetangganya yang sering kayak gitu juga dibilangin kalau ini tuh nggak bagus gitu. Jadi harus benar-benar dijaga gitu sebelum kejadian atau minum gitu. Baiklah, demikian penyuluhan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, HP. Boleh main HP. Duh, nanti kok sih